Video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Dalam tubuh kita terdapat organ-organ vital yang mendukung keberlangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satunya organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ reproduksi pada manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan melalui proses pembentukan sel kelamin, pembuahan, kehamilan, hingga kelahiran. Nah, teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Spons corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau mengendorkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya, kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus signiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Nah, teman-teman, inilah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, vas deferens, sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Yang kedua, vas efferens, mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Yang ketiga, epididymis, sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang keempat, lobulus, sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Yang kelima, tubulus seminiferus, sebagai tempat pembentukan sperma. Dan bagian organ reproduksi dalam pria yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan kelamin sehingga berguna untuk pertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesicula seminalis, menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar koper atau bulburetra menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ luar dan organ dalam.
Organ luar terdiri dari pulpa dan labium, sedangkan organ dalam terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Kita bahas organ luar pada wanita, yaitu pulpa dan labium. Pulpa merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian pulpa terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat selaput darah atau himen. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva dan ada dua macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di bagian luar dan labium minora yang terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Pada klitoris terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Organ dalam berikutnya uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan oviduk kiri. Dan bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Dan organ reproduksi bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Nah, teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya sesuai pembahasan kita sebelumnya. Dan berikut ini catatan untuk setiap organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita akan membahas proses pembentukan kelamin atau gametogenesis, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau gamet. Mekanisme pembentukan gamet. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma atau gamet jantan, oogenesis, proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami pubertas, sedangkan proses oogenesis sudah berlangsung saat dalam kandungan ibu. Pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus melibatkan 3 macam sel, yaitu yang pertama, spermatogonium atau sel induk spermatozoa sebagai penghasil sperma. Yang kedua, sel setoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa. Dan yang ketiga, di sini Leydig merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatozoid sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH-lysing hormon akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH follicle settling merangsang sel Safolli menghasilkan ABB, androgen binding hormon. ABB akan merangsang spermatogonium memulai spermatogenesis. Berikut ini catatan untuk sel-sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Dan ini catatan untuk hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis.
Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang untuk membentuk spermatogonium. Tahap pertumbuhan, spermatogonium bersifat diploid, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit sekunder, yaitu diploid. Tahap pematangan, spermatosit mengalami pembelahan secara meiosis membentuk spermatosit sekunder yang diploid. Selanjutnya di sini spermatosit sekunder membentuk 4 buah spermatosit yang haploid. Proses pematangan spermatosit melalui sperma disebut spermatasi. Proses dipengaruhi oleh testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 ribu sel sperma dalam setiap mililiter cairan sperma. Proses gametogenesis selanjutnya adalah oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Tahap oogenesis memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahap penggandaan. Tahap terjadi dalam ovarium janin saat masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis, membentuk ooganium yang bersifat diploid. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Terjadi pada ovarium bayi, ooganium akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oogosit primer yang terjadi diploid. Oogosit primer berada dalam keadaan dorman atau beristirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Ketiga, tahap pematangan. Dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oogosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oogosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oogosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadinya ovulasi. Pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oogosit sekunder menghasilkan oogosit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Nah, kira-kira struktur sperma apa saja yang terkandung dalam sperma manusia? Spermatozoa terdiri dari kepala pada bagian ujung leher dan ekor. Kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala sperma juga terdapat centriole. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Struktur ovum berbeda dengan sel telur yang dihasilkan dari ovum saat ovulasi. Memiliki tubuh yang dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar disebut corona radiata dan lapisan dalam adalah zona pellucida. Pada bagian dalam ovum juga terhambat sitoplasma dan nukleus. Oogosit sekunder menghasilkan senyawa fertilin yang memiliki fungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemotoksis positif, mengumpulkan sperma dikelilingi ovum. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut adalah beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, ada penyakit AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency, virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Untuk mengatasi HIV atau AIDS, HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya, kemudian melalui transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti pergaulan bebas, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun.
Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun tidak semua orang yang mengidap penyakit tadi pasti menderita AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaannya banyaknya salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas.